Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen. Saya Carmelita Patricia Due, NIM 20011800025, kelas 2B, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, mata kuliah Hukum dan Perlindungan Anak. Di sini saya akan menjelaskan review dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Pada materi pertama, apa itu perlindungan anak? Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya, pelatihan konvensi hak anak dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Yang pertama, konvensi hak anak yaitu instrumen internasional yang diartifikasikan oleh Indonesia pada tahun 1990. Konvensi ini dapat dibagi menjadi 8 kluster, yaitu langkah-langkah implementasi, definisi, prinsip-prinsip, hak sipil, kebebasan lingkungan keluarga, kesehatan, kesejahteraan pendidik, dan perlindungan khusus. Konvensi hak anak memiliki 4 prinsip, yakni yang pertama, non-diskriminasi secara rinci diperjelaskan pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak. Yang kedua, kepentingan terbaik yaitu bahwa dalam semua tindakan, kepentingan yang menyangkutkan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta yang terjadi pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi tentang hak dan kewajiban terhadap anak atau konvensi hak anak. Yang ketiga, kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Artinya, negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak harus memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Yang keempat, penghargaan terhadap pandangan anak. Pasal 12, maksud prinsip ini adalah menghargai pendapat anak yang berkaitan dengan hal yang menyangkut kehidupan anak. 4 hak anak yang disertakan dengan sumbernya. Yang pertama, hak untuk hidup, yang berarti hak yang mendapatkan pelayanan kesehatan air bersih, tempat berteduh, dan aman sehingga anak bisa untuk memiliki nama dan kebangsaan. Yang kedua, hak untuk berkembang, artinya hak untuk berkembang sesuai dengan potensinya sehingga anak berhak mendapatkan pendidikan, istirahat, dan rekreasi dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan, artinya seorang anak berhak dilindungi dari eksploitasi ekonomi, diskriminasi, kekerasan, bahkan penelantaraan atau yang disebut dengan cacat fisik maupun mental. 4 hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk berpartisipasi di dalam keluarga, dalam kehidupan dan sosial, bebas mengutarakan berbagai pendapat, hak untuk mendapat berbagai informasi mengenai suatu hak yang didengar dari anak-anak, baik dilihat dari segi pandangan ataupun pendapatnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu menurut pasal 22, di mana pasal ini diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah berkewajib dan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sarana, prasarana, dan angkat sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dari pasal tersebut adalah setiap negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan terhadap anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan yang dilakukan pada anak sehingga dapat menyebabkan anak sengsara atau menderita baik secara fisik, psikis, seksual, dan atau terlantar. Bahkan kekerasan pada anak tidak terjadi hanya di lingkungan melainkan keluarga saja, tetapi juga terjadi di lingkungan sekolah atau di sekitar lingkungan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 69 tentang perlindungan khusus bagi anak karena kekerasan fisik atau psikis yang dilanjutkan dengan Pasal 59 Ayat 2, penyerbaluasan dalam peraturan perundang-undang yang melindungi dalam tindakan kekerasan dan pemberian sanksi terhadap anak-anak. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya pas waktu SD. Pada hari Senin, saya dan teman-teman saya tidak membawa pakaian olahraga. Setelah sampai di sekolah, kami dipanggil oleh Pak Guru karena kami tidak membawa pakaian. Setelah sampai di lapangan, kami disuruh oleh Pak Guru untuk memutar sekeliling lapangan yang begitu besar. Karena kami tidak puas dengan hukuman yang diberikan Pak karena terlalu keras. Sekian dan terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi.